وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبيك رحمتك المهداة ونعمتك المسداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخوة الإيمان jamaah salat subuh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini, sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi lembaran-lembaran amal kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban yang mana saat ataupun kesempatan ini yang diinginkan dan diminta mungkin oleh orang-orang yang telah mendahului kita, dan itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan untuk kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam semesta, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta semua ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat dan orang-orang beriman yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali kajian tasawuf, kitab Kimia As-Sa'adah, rumus-rumus kebahagiaan lil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah wa qaddasa sirrahu wa nawwara darihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Qala faslun fi ma'rifatil qalbi wa asakirihi. Pasal ini masih berbicara tentang mengenal hati dan mengenal askarnya, ya, mengenal bala tentaranya, pasukannya. Qal i'lam annahu qila fil mathalil masyhuri innan nafsa kal madinah wal yadaini wal qadamaini wa jami'al a'dha'i daya'aha wal quwwata ash-shahwaniyata waliha wal quwwatal ghadabiyyata shihnatuha wal qalbu malikuha wal aqlu waziruha. Dia mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam sebuah perumpamaan yang sangat terkenal itu bahwa jiwa, ya, diri kita, an-nafsul insaniyah, ya, diri manusia itu diibaratkan seperti kota, seperti kerajaan, ya. Jadi diri kita ini itu sama persis seperti kerajaan. Nah, beliau mengatakan wal yadaini wal qadamaini wa jami'ul a'dha' daya'aha, yang mana kedua tangan, kaki dan semua anggota tubuh kita ini adalah ibarat rakyatnya, ya, ibarat rakyatnya, dan semua aset yang ada di dalam kerajaan tersebut. Nah, wal quwwatus syahwaniyah waliha. Nah, kemudian quwwah syahwaniyah, kekuatan syahwat, ya, itu diibaratkan seperti walil Madinah, seperti wali kota atau gubernurnya istilah, ya, seperti gubernur yang khusus mengatur apa yang ada di dalam kota tersebut, ya, atau di dalam, ya, kalau dalam sistem kita di dalam provinsi tersebut. Wal quwwatul ghadabiyyah shihnatuha. Nah,
kekuatan syahwat, ya, kekuatan syahwat tadi itu diibaratkan seperti gubernurnya atau wali kotanya. Kemudian kekuatan ghadab, kekuatan amarah, ya, potensi amarah, energi amarah, itu syihnah. Syihnah ini yang berfungsi, bertugas untuk menjaga kestabilan dan keamanan kerajaan, yaitu mungkin TNI ataupun polisi, ya. Nah, semuanya berfungsi untuk menjaga kestabilan dan keamanan kerajaan, ya. Wal qalbu malikuha. Nah, raja yang ada di dalam kerajaan tersebut adalah hati. Wal aqlu waziruha. Sementara akal itu sebagai menterinya, ya, yang membantu raja di dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di dalam mengatur kerajaan jasad ini. Nah, maka artinya bahwa Imam Ghazali di sini ingin menjelaskan supaya kita bisa memahami tentang hakikat diri kita itu dengan lebih tepat. Maka beliau mengumpamakan, artinya apa? Supaya kita bisa memfungsikan semua perangkat yang ada di dalam diri kita itu sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan tugas masing-masing, supaya tidak tumpang tindih, ya. Posisi syahwat itu di mana, posisi amarah itu di mana, posisi akal itu di mana, kemudian posisi anggota tubuh di mana, ya. Jadi semua itu harus difungsikan sesuai dengan tugas masing-masing, ya. Karena kalau ini tidak difahami, ya, maka akan tumpang tindih, ya. Yang seharusnya anggota tubuh ini fungsinya adalah untuk membantu, ya, menjalankan perintah, justru sebaliknya nanti justru dia yang memerintahkan. Misalnya apa? Misalnya yang paling sering dilakukan oleh manusia adalah hanya mementingkan urusan perut saja. Jadi seakan-akan yang menjadi raja di sini adalah perut. Apa yang diinginkan perut itulah yang harus dijalankan, itulah yang harus dilakukan. Nah, seharusnya perut ini ya, tujuannya, fungsinya adalah dia yang harus diatur, bukan dia yang mengatur. Nah, sehingga perbuatan orang kalau memang sudah diatur oleh perut, ya maka akan menjadi kacau. Nah, maka di sini Imam Ghazali menjelaskan fungsi-fungsi apa yang ada di dalam diri kita dengan contoh yang nyata, ya. Karena hakikat manusia ini itu lebih kepada metafisik daripada fisik. Dan kita tidak akan mengetahui hakikat daripada metafisik ya kecuali dengan melalui perantara fisik yang memang sudah nyata, yang kita lihat. Ya, contoh hakikat diri kita ini itu kan jiwa kita, roh kita, ya. Dan kita tidak akan mengenal roh itu ya kecuali dengan fisiknya. Kita tidak akan mengenal sifat roh itu baik atau tidak baik dan lain sebagainya kecuali dengan perbuatan yang terlihat dari fisik ini. Nah, maka beliau mencontohkan untuk kita boleh mengenal hakikat insaniyah yang merupakan sesuatu yang metafisik dengan sesuatu yang bersifat fisik yang nyata yang bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, maka beliau mengatakan wal maliku yudabbiruhum. Nah, maka di sini yang menjadi raja, yang menjadi pemimpin di dalam kerajaan ini adalah hati. Nah, maka raja inilah yang mengatur semuanya, ya. Yudabbiruhum hatta tastaqirra mamlakatuhu wa ahwalahu. Jadi yang akan mengontrol, mengendalikan semua ini, yaitu apa? Yang mengendalikan menterinya, yang mengendalikan
keamanan, petugas-petugas keamanan yang mengendalikan gubernur, wali kota dan lain sebagainya, itu harus di bawah kendali dari al-malik, ya, raja. Hatta tastaqirra mamlakatuhu wa ahwaluhu, sehingga kerajaannya itu bisa tentram, bisa aman, bisa terkendali. Nah, kenapa raja di sini harus mengendalikannya? Li'annal wali, nah, karena di sini walinya, wali kotanya atau gubernurnya ini, yaitu apa? Asyahwah, ya, yang diumpamakan seperti syahwat atau syahwat, ya, syahwat kadzab. Dia memiliki karakter yang buruk. Dia adalah kadzab, penipu, fuduli, kemudian selalu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa mukhlid, mukhlid ini selalu beragam, ya. Nah, artinya apa? Ini sifat karakter bawaannya. Nafsu amarah itu sifat karakter bawaannya seperti itu. Nah, maka kalau tindakannya itu diserahkan kepada nafsu syahwat itu sendiri, ya, nafsu syahwat itu sendiri, maka akan terjadi kacau. Maka dia harus dikontrol. Apa yang harus dilakukan itu harus dikontrol, ya. Nah, maka pertama, walinya yaitu syahwat itu memiliki karakter yang buruk, dan kita bisa melihat tabiat daripada syahwat itu sendiri seperti apa, ya. Karena dia hanya berbicara tentang kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak berbicara tentang baik ataupun tidak baik. Yang dia bicarakan, yang dia tahu, ya, bahasa nafsu itu adalah suka atau enggak suka, itu aja. Apa yang dia suka harus dia dapatkan. Terserah setelah itu akibatnya berbahaya tidak berbahaya, itu bukan urusannya, ya. Karena nafsu memang tidak ada memiliki hal seperti itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, maka kalau seandainya nafsu ini diserahkan kepada dirinya tanpa dikontrol, ya maka akan kacau. Nah, demikian juga wasyihnah, kata Imam Ghazali, ya, asyihnah ini yaitu polisi ataupun tentara, wahwal ghadab, yaitu amarah, itu juga memiliki sifat yang tidak baik, yaitu apa? Syirir. Syirir ini memiliki dia apa? Memiliki tabiat yang tidak baik. Qatal, ya, dan suka membunuh. Kharrab, suka merusak. Itu tabiat amarah itu seperti itu, ya. Tabiatnya buruk, suka merusak, suka menghancurkan. Fa in tarakahumul malik, nah kalau seandainya raja membiarkannya begitu saja berbuat seperti karakter, seperti bawaannya, ya maka kita bisa melihat apa yang terjadi kepada kerajaan diri kita ini. Artinya kalau kerajaan diri kita ini diserahkan kepada nafsu, sudah pasti binasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat," ada 3 perkara yang membinasakan, ya. Di antaranya adalah hawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang selalu diikuti, ya. Hawa nafsu yang selalu diikuti, baik itu nafsu amarah ataupun nafsu syahwat. Nah, maka kalau seandainya raja membiarkannya bertindak sesuai dengan sifat karakter dan bawaannya, ya maka halakatil Madinah, maka kerajaan itu akan hancur, ya. Karena seharusnya gubernur ini, syahwat ini yang mengatur bagaimana berjalannya apa yang ada di dalam kerajaan tersebut, mana yang baik, mengumpulkan investasi dan lain sebagainya. Ternyata sebaliknya, misalnya korupsi dan lain sebagainya, kira-kira apa yang terjadi? Ya demikian juga syihnah, ya, amarah yang diibaratkan seperti aparat keamanan. Kalau itu rusak, ya kita bisa bayangkan akan jadi apa negeri ataupun kerajaan tersebut. Nah, fa in tarakahumul maliku ala ma hum alaihi, nah apabila raja membiarkannya bertindak seperti apa adanya, seperti bawaannya, seperti sifat dan karakternya, maka halakatil Madinah,
wa kharibat, maka sudah pasti ya kota ataupun kerajaan ataupun negeri itu akan hancur dan akan rusak. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, maka hati apa yang harus dilakukan untuk menjaga kerajaan jasad ini, kerajaan manusia ini? Fayajibu an yushawiral malikul wazira, maka dia harus menyerahkan urusan ya kedua ini, yakni wali dan syihnah ini harus diserahkan kendalinya kepada wazir, yaitu kepada akal ya. Wa yaj'alul wali wasyihnata tahta yadil wazir, dan menjadikan kedua-duanya, al-wali yaitu syahwat dan syihnah yaitu ghadab, amarah, itu harus di bawah kendali wazir. Wazirnya ini adalah akal ya artinya apa? Nafsu tidak semestinya bertindak kecuali setelah minta pendapat akal ya gak? Nafsu ingin berbuat sesuatu karena menurut dia itu adalah sesuatu yang disukai, maka dia bertanya kepada akal ya, ini baik atau enggak baik. Kalau akal mengatakan tidak baik, maka nafsu tidak boleh lakukan. Tetapi kalau akal mengatakan itu baik walaupun tidak disukai oleh nafsu, maka harus dijalankan oleh akal. Suatu contoh, obat rasanya apa? Pada umumnya pahit dan selalu menyakitkan. Disuntik, ditusuk jarum enak nggak? Enak. Disayat-sayat pisau enak nggak? Nggak ada. Itu disukai oleh nafsu apa dibenci? Ada nggak orang yang mau secara sadar tanpa ada apa-apa mau ditusuk? Nggak ada. Mau dibedah? Nggak ada. Tidak disukai ya, artinya sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika akal mengatakan bahwa suntikan ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kesembuhan, maka dengan penuh sadar datang kepada dokter dan meminta untuk disuntik. Bahkan lebih daripada itu, dengan penuh sadar dia datang kepada dokter dan mengatakan tolong operasi saya, bedah saya dan lain sebagainya. Kenapa? Padahal itu adalah sesuatu yang tidak disukai, tetapi karena akal mengatakan di situ ada kebaikan, akhirnya dengan penuh kesadaran nafsu pun akan. Nah, maka dengan syarat nafsu harus dengar apa yang dikatakan oleh akal. Ya. Tapi kalau dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh akal, dia sakit, ya, akal mengatakan harus pergi berobat, ya, dokter mengatakan jangan makan ini, jangan makan ini, tetapi nafsu selalu menyukai itu, ya maka dia akan binasa sendiri, ya enggak? Nah, maka ibaratnya seperti itu juga, ya. Nah, maka demikian juga di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, menjalankan kewajiban, itu bagi nafsu adalah sesuatu yang sangat berat. Ya enggak? Coba bayangkan lagi nyenyak-nyenyak tidur, harus bangun sholat subuh. Ya enggak? Kalau orang enggak terbiasa, sudah terbiasa itu bangun subuh itu adalah sesuatu yang paling berat. Kenapa? Karena sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, sedang enak-enaknya. Dan itu yang disukai oleh nafsu. Di dalam menjalankan ketaatan, itu adalah sesuatu yang berat. Mau bersedekah, nafsu mengatakan, wah duit akan kurang. Sementara saya mau menikah, mengumpulin duit. Nafsu mengatakan seperti itu, tapi akal mengatakan yang berbeda. Ya. Bahwa dia melihat, akal dapat melihat bahwa di semua yang tidak disukai oleh nafsu ini ternyata ada kebaikan, ada keselamatan. Sehingga mau tidak mau nanti nafsu pertama terpaksa ikut dibangunin subuh, bangun juga. Kenapa? Karena dia melihat bahwa di balik sholat subuh ada keselamatan, di balik menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ada keselamatan dan ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada awalnya berat. Kenapa? Karena nafsu harus melakukan sesuatu yang tidak disukai. Tapi lama-lama nanti karena sudah dibiasakan,
akhirnya menjadi ringan. Lama-lama nanti akhirnya dia menjadi menyukai. Ya enggak? Ya, kita pun bisa seperti ini. Karena apa? Karena memang dari kecil sudah dibiasakan. Pertama dulu masih kecil kita dibangunkan subuh, masya Allah nangis dan lain sebagainya. Masya Allah ini udah menikmati ini. Ya. Tapi lama-lama, masya Allah tanpa disuruh orang tua sudah bangun sendiri. Bahkan semakin dewasa, belum dipanggil oleh azan pun dia sudah datang sendiri, subhanallah. Nah maka nafsu pun demikian. Jadi nafsu itu kalau dibiarkan dengan karakter dan tabiatnya, maka selamanya dia akan bersifat seperti itu. Bahkan kalau diikuti, dia akan semakin memburuk. Ya kita bisa lihat karakter nafsu itu ya pada sifat anak itu seperti apa. Anak itu kan hanya berpikir tentang apa yang dia suka, ya enggak berpikir apakah bahaya apa enggak bahaya. Tindakannya ini akan menyakitinya atau enggak, itu enggak berpikir. Kenapa? Karena memang akal enggak ada. Artinya akalnya masih belum tumbuh. Nah maka yang berfungsi untuk mengaturnya, mengendalikannya, mengarahkannya siapa? Orang tuanya yang memiliki akal. Nah maka demikian juga nafsu. Ya, tadi kita lihat bahwa sesuatu yang menyakitkan pun dia terpaksa melakukannya. Kenapa? Karena arahan akal yang mengatakan di balik semua itu ada maslahat. Maka fayajibu an yushayyiral malikul wazir, maka raja harus di sini di dalam mengendalikan keduanya, mengendalikan nafsu dan mengendalikan amarah ini, dia harus meminta pertolongan, ya, meminta pertimbangan kepada akal. Artinya akal yang diserahkan untuk mengendalikan keduanya ini. Nah, fa idza fa'ala dzalika, kata Imam Ghazali, kalau raja ataupun hati melakukan itu, istaqarrat ahwalul mamlakah, maka keadaan kerajaan akan bisa stabil, wa ta'ammaratil Madinah, dan akan terwujud kemakmuran dan kesejahteraan. Kenapa? Karena setiap aparat bertindak sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Ya, tidak tumpang tindih, tidak saling ambil kekuasaan. Wa kadzalikal qalbu, demikian juga hati, dia harus meminta pendapat, ya, bermusyawarah atau menjadikan akal sebagai mustasyarnya, ya, dewan mustasyar ya namanya, ya, kalau mau itu konsultasi dan lain sebagainya. Nah, maka harus berkonsultasi dengan akal. Wa yaj'alu syahwata wal ghadaba tahta hukmihi, dan menjadikan syahwat dan amarah ini harus berada di bawah pengawasan akal. Nafsu tidak boleh bertindak kecuali setelah mendapatkan tanda tangan dari akal. Amarah pun tidak boleh bertindak kecuali setelah mendapat persetujuan dari akal. Artinya apa? Bukan tidak boleh marah, ya, tetapi tanya dulu akal, apa akibat dari amarah ini? Kalau akibatnya adalah baik, ya silahkan, ya, karena amarah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Sebenarnya demikian juga nafsu, syahwat dan lain sebagainya itu tidak bisa disifati mutlak sebagai tidak baik. Ya, kita memang pada umumnya ketika mendengar nafsu, ini adalah musuh terbesar, sesuatu yang paling buruk. Amarah adalah sesuatu yang buruk. Tidak, ya, yang menjadikan dia tidak baik, menjadikannya buruk itu adalah di mana ditempatkan. Kalau ditempatkan di tempat yang baik, dia akan menjadi kebaikan dan bahkan melahirkan kebaikan. Ya, itulah sebabnya Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, katanya. Seorang laki mendatangi istrinya, artinya apa? Melampiaskan syahwatnya, itu adalah sedekah. Subhanallah. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu 'alaiha ajr? Ya Rasulullah, seseorang melampiaskan nafsunya dapat pahala.
Kok bisa ya Rasulullah? Orang melampiaskan nafsunya, syahwatnya kok bisa dapat pahala kan? Akhirnya Rasulullah bertanya, "Ara'aita idza wada'ahu fil haram?" Coba kalau syahwat ini dia lampiaskan di tempat yang haram katanya. Ayakunu 'alaiha wizrun? Bukankah dia berdosa katanya? Ya betul ya Rasulullah, berdosa. Fakadzalika idza wada'ahu fil halal. Demikian juga kalau nafsu ini dia letakkan di tempat yang halal, maka akan mendatangkan pahala. Jadi bukan hanya sekedar baik, tetapi juga mendatangkan kebaikan kalau kita memfungsikan sesuai dengan fungsinya. Kita menempatkannya sesuai dengan tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian juga amarah. Amarah itu nggak bisa disifati dengan sesuatu yang tidak baik ataupun baik kecuali melihat kepada di mana diletakkan. Ya. Islam dilecehkan, Rasulullah dihina. Kalau orang Islam tidak bisa marah, maka itu bukan manusia, kata Imam Syafi'i. Itu keledai katanya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang dibuat marah, dipancing-pancing emosinya, tapi dia nggak marah juga, maka dia itu keledai, kata Imam Syafi'i. Ya, lihat aja keledai itu dipukul, di apa itu nunduk aja. Nggak ada cerita ngamuk apa tuh, nggak ada. Ya, pernah lihat keledai nggak? Ya mungkin di Indonesia mungkin hanya ada di kebun binatang. Ya kalau di Mesir, di negara-negara Arab memang dijadikan sebagai ya kendaraan. Ya. Itu memang tabiatnya seperti itu, nggak bisa marah. Mau dipukul, mau diapain nunduk aja jalan. Ya, beda sama kuda. Kalau kuda terkadang nendang dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau tidak ada marah, maka itu keterlaluan. Tapi marahnya bukan marah emosi, tetapi marah yang akli, marah yang rasio. Yang apa? Marah yang rasio. Marah yang rasio ini artinya tidak akan membawa kepada kerusakan. Nah, seringkali kita oleh musuh-musuh kita itu dipancing emosinya. Sehingga apa? Sehingga demonstrasi yang berujung kepada merusak. Demonstrasi silahkan, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai merusak. Ya, karena orang akan mengatakan, oh tuh lihat tuh umat Islam seperti itu, hanya bisa ngamuk-ngamuk aja. Ya maka kalau kita marah, kita harus mengambil tindakan yang sesuai, yang memiliki efek jera kepada musuh-musuh. Seharusnya seperti itu, bukan hanya menampakkan amarah, arogansi dan lain sebagainya. Bukan itu yang diinginkan oleh Islam, tapi itu yang diinginkan oleh musuh. Nah maka marah karena Allah itu harus, tetapi marah karena Allah pun caranya harus benar. Jangan sampai hanya menampakkan kalau kita ini oleh musuh-musuh Islam itu sebagai wah umat yang hanya bisanya marah-marah saja. Tidak. Ya, kalau kita marah justru kita harus lebih bijaksana. Nah, kapan itu kebijaksanaan itu akan datang? Ketika cara berpikirnya itu sudah matang. Ya. Suatu contoh, kalau kita marah kepada orang yang merendahkan kita, mungkin karena kita ada kekurangan di dalam prestasi misalnya. Kalau kita marah kepada orang yang merendahkan kita, wah kamu mah gak bisa apa-apa kan. Biasanya kita marah. Nah, marah yang benar caranya seperti apa coba? Nonjokin. Nah, itu justru kita akan balik ditonjok mungkin karena dia lebih kuat. Itu artinya apa? Kita akan membunuh diri kita sendiri. Ya caranya apa? Ya caranya kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi sehingga menjadi orang yang sukses. Karena itu yang akan menjadikan dia lebih gondok lagi nanti. Ya enggak? Sebaik-baik cara untuk melawan orang yang merendahkan kita adalah dengan ya, atau orang yang iri adalah ya dengan mencapai kesuksesan. Ya, dulu saya ingat waktu kuliah S1 itu saya memang masih gak begitu serius, masih sering keluyuran dan lain sebagainya. Bahkan pernah nggak naik kelas juga dulu. Ya biasalah anak muda. Ya, tetapi ya di akhir-akhir tahun
3 dan 4 mulai berpikir, oh nggak boleh seperti ini terus. Ya bahkan pernah sampai sengaja nggak ikut ujian juga dulu. Masa-masa ya walaupun itu ada juga tersentuh oleh masa-masa jahiliyah. Ya tetapi kemudian mulai berpikir, kalau begini terus nanti pulang nggak dapat apa-apa. Akhirnya mulai serius, alhamdulillah lulus. Ketika mau masuk S2, nah S2 di Al-Azhar itu adalah Masya Allah itu memang paling susah deh. Ya. Kalau dulu pada zaman saya itu untuk lulus di kuliah S2-nya itu masa kuliahnya 2 tahun itu adalah masa yang paling susah di Al-Azhar. Ya, misalnya kita mau ujian, ya ada 10 materi, ya itu harus lulus semuanya. Kalau ada 9 materi lulus semua, bahkan predikatnya mumtaz, istimewa, tapi ada 1 nggak lulus, gugur semuanya, ngulang tahun depan lagi. Nah itu ujian tahriri, ujian tulis. Nah ujian tulisnya yang 10 materi itu lulus, nanti masuk ujian lisan. Kalau ujian lisan nggak lulus, gugur lagi semuanya. Nah, oleh sebab itu mungkin di dalam satu kelas itu ada 100 orang, nanti yang akan lulus 3 atau 4 atau paling lama 5 orang itu. Nah, di masa saya waktu itu ada 3 orang yang lulus, ya, atau 5 orang itu dari satu kelas itu. Ya, nah, ketika saya ingin masuk S2, saya ngomong sama kawan sekelas saya waktu S1. Akhirnya dia bilang apa? Allah katanya, kalau kemampuan cuma segitu jangan coba-coba deh. Subhanallah, itu kayak dicambuk rasanya, kayak disambar petir. Coba bayangkan, kawan dekat, teman kuliah, ya tahulah bagaimana ya karena memang tahu juga bagaimana ya, kemampuan kita, artinya pernah ngelihat nggak lulus dan lain sebagainya. Dia bilang apa? Ya udah jangan coba-coba deh masuk ke Azhar S2 kalau cuman kemampuan sekedar itu aja. Kata. Subhanallah, ini tercambuknya luar biasa, kayak disambar petir. Akhirnya dalam hati, saya akan buktikan kalau saya bisa. Alhamdulillah masuk S2, alhamdulillah lancar. Walaupun S1-nya pernah mandek ya karena memang kenakalan waktu itu. Akhirnya lulus. Bahkan biasanya ya rata-rata di sini tuh mandeknya di tahun pertama dan kedua ini. Sampai terkadang orang ambil S2 itu sampai 10 tahun, itu wajar di sana di Azhar itu. Wajar. Ya, karena di masa 2 tahun ini adalah masa yang paling susah. Tetapi alhamdulillah lancar. Ya, lancar. S3 juga alhamdulillah lancar. Berkat apa? Ya berkat amarah tadi. Tetapi dikelola dengan cara yang benar. Nah, tapi coba tadi kalau saya marah, saya tonjok orang sahabat saya ini padahal dia lebih besar, ya maka problem besar jadinya. Nah maka artinya adalah apa? Amarah itu adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam diri kita, yang memang bertujuan untuk sesuatu yang baik, tetapi dengan syarat kita harus bisa memfungsikannya, bisa menempatkannya di mana, kemudian bagaimana caranya, itu yang paling penting. Nah itulah pentingnya yang namanya akal yang akan mengendalikan kedua nafsu ataupun syahwat ini. Ya, nah itulah sebabnya Imam Ghazali mengatakan wa yaj'alu syahwata wal ghadaba tahta hukmihi hatta tastaqirra ahwalun nafsi wa yasilu ila sababis sa'adati min ma'rifatil hadratil ilahiyah. Ya, sehingga kalau hati ataupun raja ya memposisikan syahwat dan akal di bawah kendali, memposisikan syahwat dan amarah di bawah kendali akal, maka yang terjadi adalah kestabilan jiwa, ya itu akan terjamin, bahkan akan membawa kepada sebab-sebab kebahagiaan, ya sebab-sebab kebahagiaan yang berupa ma'rifatullah al-hadra al-ilahiyah, mengenal Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nanti di pasal berikutnya Imam Ghazali berbicara tentang bangunan kebahagiaan itu pondasinya terdiri dari 3, yaitu apa? Akal, nafsu, dan amarah. Ini pondasinya. Tanpa ada ketiga pondasi ini, maka tidak akan terbangun bangunan kebahagiaan tersebut. Ya. Nah, sebaliknya, ya, kalau akal ataupun kalau hati ataupun kalau diri ini berbuat sebaliknya, walau ja'alal aqla tahta yadil ghadabi wasyahwati halakat nafsuhu. Nah, kalau yang terjadi adalah sebaliknya, akal justru diposisikan di bawah amarah dan nafsu. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, seharusnya akal yang cerdas itu mengatur bagaimana supaya orang bisa mewujudkan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ya enggak? Ketika akal berada di atas. Tetapi kalau kita balik, akal berada di bawah, artinya apa? Dikendalikan oleh nafsu dan syahwat. Maka yang terjadi adalah kecerdasan digunakan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan nafsu dan amarah. Oleh sebab itu, kalau kita melihat semua kerusakan yang ada di muka bumi ini, itu diakibatkan ataupun dilakukan oleh orang-orang bodoh atau orang-orang pintar. Kalau orang-orang bodoh hanya bisa nyolong ayam, setelah itu digebukin sampai mati, udah selesai urusan. Ya enggak? Tapi kalau orang pintar, tetapi akalnya itu di bawah, nggak berfungsi, Masya Allah, maka syahwat akan memanfaatkan akalnya demi untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan, dia lakukan apa saja. Koruptor itu orang bodoh apa orang pintar? Kalau orang bodoh nggak akan bisa sampai nyolong miliaran begitu. Ya, saking pinternya nyolong miliaran pun nanti 2 bulan keluar lagi dari penjara, ya nggak? Nah itu kalau sudah kepintaran, kecerdasan itu di bawah kendali nafsu. Orang sedang marah, kalau tidak dikontrol oleh akalnya, maka kalau sudah dendam, segala cara akan dia pikirkan, akan dia tempuh untuk melampiaskan amarahnya. Nah maka posisi akal di antara ketiga energi ini harus betul-betul tepat. Karena kalau sampai sempat turun di bawah kendali akal, di bawah kendali nafsu dan syahwat, maka hancur, binasa. Ya. Tetapi sebaliknya kalau akal di atas, justru nanti akan melahirkan sifat-sifat mulia. Nanti akan kita jelaskan pada pembahasan selanjutnya apa saja yang akhlak-akhlak yang akan lahir dari perpaduan antara akal dan syahwat dan akal dan amarah. Ya. Nah maka jangan sampai terbalik, kata Imam Ghazali. Kenapa? Lau ja'alal aqla tahta yadil wazir, tahta yadil ghadabi wasyahwu halakat nafsu. Kalau seandainya dia menjadikan akal itu di bawah kendali nafsu dan syahwat, maka sudah pasti binasa. Ya, sudah pasti binasa. Nah, wa kana qalbuhu syaqiyan fil akhirah, kemudian hatinya, jiwanya, ruhnya pun akan sengsara di dunia sebelum di akhirat. Ya, di dunia sengsara, maka di akhirat akan lebih sengsara lagi. Ya. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqauna ghayya. Nah, di sini orang-orang yang mengikuti syahwat, ya, artinya datang orang-orang setelah mereka yang meninggalkan sholat, mengikuti syahwat. Ya maka akibatnya apa? Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemukan kebinasaan. Oleh sebab apa? Mengikuti nafsu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah akal mutlak begitu saja bisa mengatur nafsu dan syahwat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka akal pun dia harus di bawah kendali daripada hati.
Ya, tidak bisa dilepas begitu saja. Ya, karena berpotensi untuk dimanfaatkan oleh syaitan. Ya, maka dia jangan sampai menyerahkan akalnya itu kepada syaitan. Ya. Nah, ya mungkin ini perlu penjelasan sedikit ya. Artinya sifat-sifat akal. Jadi akal ini pun dia memiliki ada sifat akal yang baik, akal yang sehat ya, kalau kita sebut itu akal yang sehat. Kemudian ada akal yang akal yang sakit. Nah, yang bisa diserahkan kendali nafsu dan syahwat ini akal yang mana gitu? Ya tentu akal yang sehat. Tetapi sifat-sifat akal sehat itu seperti apa? Itu mungkin yang akan perlu kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Insyaallah mungkin hari Selasa ya besok ya. Selasa kedua ya. Insyaallah Selasa kedua ataupun Selasa yang akan datang, insyaallah kita akan menjelaskan tentang mana yang dinamakan akal sehat itu seperti apa dan mana yang dikatakan seperti akal yang sakit itu seperti apa. Ya, karena ini akan sangat berpengaruh nanti di dalam kita bisa memposisikan, artinya betul-betul meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya, intinya adalah bahwa hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, kebijaksanaan itu adalah meletakkan segala sesuatu, yang memposisikan segala sesuatu pada posisinya masing-masing. Ya, dan itu menuntut ya akal ini harus adalah akal yang sehat. Ya. Dan mana yang dimaksud dengan akal sehat, mana yang dimaksud dengan akal tidak sehat. Kemudian nanti pembagian akal itu ada akal nurani dan ada akal hayawani. Apakah akal itu hanya berfungsi untuk mengumpulkan maklumat-maklumat yang menjadikan orang itu dikatakan cerdas dan lain sebagainya? Apakah itu yang dimaksud dengan akal yang sehat? Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Aqulu qawli hadza ya wa astaghfirullah li wa lakum wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ilman nafi'a wa an yarzuqana rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman wa barik lana ya rabbana. Aqulu qawli hadza wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.